Sehingga hari ini bikin opini bahwa Anies itu luar biasa. Dan saya yakin ke depan Anies akan didukung betul dalam proses pencapresan di 2024 oleh negara-negara Eropa dan negara-negara yang berkepentingan dengan nikel. Karena nikel ini adalah masa depan dunia. Karena nikel ini adalah energi dunia di masa yang akan datang. Segala cara akan dilakukan. Ini tantangan terberat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga berbahagia. Saat ini saya ingin menyampaikan hal penting terkait Bapak Anies Baswedan yang mendapatkan penghargaan sebagai hero atau pahlawan transportasi di DKI Jakarta oleh lembaga TUMI. TUMI. Pendukungnya hari ini euforia, membanggakan sekali. Dan saya mohon maaf, saya tidak ikut mengucapkan selamat kepada Pak Anies atas prestasi yang dinobatkan oleh lembaga TUMI. Ada beberapa alasan dan saya merasa penting untuk menyampaikan. Pertama, TUMI ini lembaga non-pemerintahan yang berdomisili di Jerman. Ingat Jerman, akhirnya saya ingat kasus FPI yang didatangi oleh kedubes atau staf kedubes Kedutaan Besar Jerman. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 27 Desember 2020. 3 hari sebelum FPI dibubarkan, 30 Desember 2020. Ada kepentingan apa FPI disambangi oleh staf kedubes Jerman? Banyak opini yang berspekulasi bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang paling dirugikan atas kebijakan Pak Presiden Joko Widodo terkait dengan pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah. Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 jelas menyatakan di situ bahwa Indonesia menghentikan bahkan melarang ekspor nikel mentah. Dan kebijakan ini ternyata ditentang oleh banyak negara yang fokus dalam bidang energi mobil atau teknologi mobil. Cina, Jepang, dan Jerman adalah salah satu adalah tiga negara yang paling berkepentingan dalam persaingan industri otomotif mobil listrik. Apa kaitannya dengan nikel? Nikel adalah bahan baku yang nantinya akan dibuat untuk baterai mobil listrik itu sendiri. Dan nikel milik Indonesia adalah nikel terbaik, kualitas terbaik di dunia. Sehingga ketika Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan melarang ekspor nikel, maka negara-negara di Uni Eropa menentang keras, bahkan melaporkan ke WTO, World Trade Organization, karena dianggap menciderai peraturan perdagangan internasional. Hampir semua negara di Uni Eropa yang tergabung di Eurover itu menentang kebijakan presiden. Karena nikel bagi mereka sangat penting untuk energi masa depan, untuk industri otomotif masa depan, untuk kepentingan kapital masa depan bagi Uni Eropa dan bagi negara-negara di dunia.
Dan saya sangat mengapresiasi keberanian Pak Jokowi yang tidak gentar menghadapi gugatan mereka di WTO, di WTO. Dan kita semua rakyat Indonesia patut dan harus mendukung, mensupport Presiden Joko Widodo melawan gugatan dari Uni Eropa atau Erover terkait dengan nikel. Kembali ke persoalan yang pertama, Anies Baswedan hari ini mendapatkan gelar atau penobatan sebagai hero atau pahlawan transportasi karena ada beberapa hal yang konon dianggap sebagai pahlawan, yaitu menciptakan ruang untuk bersepeda, yaitu bisa mengintegrasikan aplikasi pembayaran 1 kali di DKI Jakarta. Terlepas itu sebenarnya program sudah lama dan hanya menjalankan dan meneruskan Bapak Anies. Mohon maaf saya tidak mengucapkan selamat kepada Pak Anies. Tapi itu bukan prestasi yang menurut saya luar biasa. Tapi yang lebih ngeri ketika kita ingat bahwa hari ini negara punya kepentingan besar di dunia internasional, yaitu mempertahankan bagaimana ekspor nikel nanti dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Ada hilirisasi industri nikel di tanah air. Dan kelompok Eropa menentang. Dan menjadi rahasia umum, dan saya juga menduga kehadiran FPI kehadiran Kedubes atau staf Kedubes Jerman di markas FPI tanggal 27 Desember 2020 bagian dari itu upaya bagaimana ekspor nikel itu bisa dibuka kembali oleh Indonesia dengan cara memperalat kelompok radikal, dengan cara memanfaatkan situasi dalam negeri dan menggunakan FPI sebagai alat tempurnya untuk mendistabilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tetap ngotot tidak mau ekspor nikel ke negara Eropa dan semua negara. Apakah kemudian Uni Eropa atau Jerman akan diam saja ketika ternyata kunjungannya ke FPI tercium bagian dari agenda untuk bagaimana nikel itu nantinya bisa didapatkan? Saya pikir tidak akan tinggal diam, akan mengupayakan berbagai cara, termasuk penghargaan kepada Anies Baswedan. Apa artinya dari penghargaan itu? Penghargaan itu adalah pintu pertama untuk meloloskan Pak Anies menjadi Presiden RI di 2024. Jika itu terjadi, kompensasi yang mungkin dilakukan adalah ekspor mentah, nikel mentah harus dibuka kembali oleh Pak Anies ketika besok menjabat jadi presiden. Sehingga hari ini bikin opini bahwa Anies itu luar biasa, dan saya yakin ke depan Anies akan didukung betul dalam proses pencapresan di 2024 oleh negara-negara Eropa dan negara-negara yang berkepentingan dengan nikel, karena nikel ini adalah masa depan dunia, karena nikel ini adalah energi dunia di masa yang akan datang. Segala cara akan dilakukan. Ini tantangan terberat bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita sering menjual bahan sumber daya alam kita dalam bentuk mentah, dan kita nantinya membeli kembali dalam bentuk jadi dan harganya jauh lebih mahal. Negara sudah dirugikan bertahun-tahun. Hari ini Indonesia mulai berani, Indonesia mulai menyadari pentingnya industri hilirisasi industri di Indonesia, sehingga bisa ekspor dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi, dan nilainya akan lebih maksimal. Oke, hari ini memang mungkin lebih sedikit nilai tambah yang diterima oleh RI karena
sedang menyiapkan smelter untuk hilirisasi nikel itu sendiri. Tapi setelah ini selesai, Indonesia akan menjadi penentu energi masa depan dunia. Ini tentunya satu terobosan yang luar biasa dan butuh keberanian luar biasa dari seorang pemimpin. Dan Indonesia beruntung memiliki Presiden Jokowi yang punya komitmen dan punya keberanian untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi kaitannya dengan Tumi, organisasi yang memberikan penghargaan kepada Mas Anies Baswedan, dianggap sebagai hero atau pahlawan. Saya melihat ada kepentingan politik besar di dalamnya. Saya menduga ada politik kepentingan di sana untuk memuluskan Mas Anies atau Bung Anies menjadi presiden, dan tujuannya untuk menghapus Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Setelah gagal menggunakan FPI, dan FPI sudah tercium akan upaya dan akan dimanfaatkan oleh kelompok Uni Eropa, selain dari konteks ancaman radikalisme dan isu SARA, politik identitas, Pak Jokowi paham betul akhirnya dibubarkan. Tapi tidak patah arang bagi Jerman. Hari ini menggunakan media Anies Baswedan untuk maju dalam Capres 2024 dengan satu kepentingan: menghapus Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang pelarangan nikel. Pada seluruh rakyat Indonesia perlu kami sampaikan, kita harus mendukung betul dan mendoakan betul Presiden kita untuk memenangkan gugatan WTO, gugatan Uni Eropa di WTO. Kita kasih semangat, dan mudah-mudahan Pak Anies juga tersadarkan, jangan terlena dengan penghargaan, penobatan, tapi mengorbankan bangsa, mengorbankan negara. Saya Abbas Rosadi, abadi jaga NKRI. Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.